Jakarta. Tentu saya mengaturkan ribuan terima kasih atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu semua. Saya berkeyakinan juga bahwa panjenengan di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, kersa meluangkan waktu hadir di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam rangka menyaksikan sekaligus memberikan doa restu launching gerakan masyarakat sadar anti gratifikasi di lingkungan dan agama Kota Yogyakarta. Sekali lagi atas kerauan dan atensi panjenengan semua, kami mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Bapak Kakanwil, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini tentu istimewa karena kita laksanakan sebentar lagi insya Allah kita bersama-sama masuki masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Tentu insya Allah kami ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta support dan memberikan dukungan agar program-program ke depan tentu bisa berjalan dengan baik, dan tentu kita harapkan bersama beliau juga diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya, sehingga pada saatnya tentu kesejahteraan lahir dan batin betul-betul bisa terwujud di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang istimewa lagi bahwa pertemuan ini insya Allah menjelang Hari Santri, tepatnya tanggal 22 Oktober. Jadi kami punya gawe, kami di lingkungan Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kota Yogyakarta, bersinergi dengan pemerintah Kota Yogyakarta, akan menginisiasi sekaligus memfasilitasi beberapa kegiatan dalam rangka merayakan, memperingati Hari Santri tahun 2024. Mohon izin Pak Akanwil, mumpung ketemu dengan jajaran Mantri Pamong Praja, kemudian ada Bank Mitra, juga teman-teman mitra dari penyedia maupun dari konsultan perencana dan konsultan pengawas, bahwa dalam rangka Hari Santri kita ada beberapa kegiatan sesuai arahan Bapak Penjabat Wali Kota, karena peringatan Hari Santri tahun ini memang bersamaan dengan proses pilkada, maka kita diharapkan untuk peringatan Hari Santri difasilitasi secara sederhana. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin pengerahan massa juga lebih banyak, tapi karena sekali lagi karena bersamaan dengan masa pilkada, tentu kita akan mengikuti regulasi yang sudah dirumuskan oleh teman-teman Bawaslu maupun KPU. Kegiatan yang bisa kita laporkan di hadapan Pak Akanwil, insya Allah besok hari Jumat, tepatnya tanggal 18 Oktober, kita akan fasilitasi kegiatan resik pesantren. Mengapa kemudian kita fasilitasi kegiatan resik pesantren? Karena daerah istimewa Yogyakarta, utamanya Kota Yogyakarta, saat ini sedang masa transisi pengelolaan sampah. Yang kita sebut dulu itu darurat sampah. Kalau Pak Sekda nampaknya nggak berkenan dengan istilah darurat sampah. Karena ketoknya kok abot banget dan pemerintah kota nggak siap untuk mengelola sampah. Maka istilah itu kemudian menjadi masa transisi pengelolaan sampah. Sehingga kesadaran, kemudian edukasi terus kita lakukan, tidak hanya berhenti di masyarakat secara umum, tapi termasuk kemudian kita sisir anak-anak kita di pesantren. Karena pesantren ini mau tidak mau, karena pesantren yang dikelola dengan jumlah santri yang cukup banyak, di Kota Yogyakarta itu ada sekitar 7.000 Pak Akanwil. Ini kan kalau tidak dikelola sampahnya dengan baik, tentu ini berkontribusi semakin banyaknya produksi sampah di Kota Yogyakarta. Maka melalui kegiatan resik pesantren, ini tentu ingin kita edukasi, kita ingin berikan pembelajaran kepada santri-santri kita, sehingga mereka ini bisa mengelola sampah secara mandiri, dan ini kita kerjasamakan dengan Dinas Lingkungan Hidup.
beliau-beliau nanti yang akan memberikan pencerahan bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Ini kita fasilitasi di hari Jumat bersama-sama dengan stakeholder terkait, OPD terkait. Nanti kita menyatu di beberapa pesantren yang kita tunjuk kelulusan ada 6 pesantren. Insya Allah ini mohon dukungan dan support kita semua. Pada saatnya tentu resik pesantren ini bisa berjalan dengan baik. Dan di event itu sekaligus kita akan ada launching si kopiah putih. Santri kota peduli sampah apa? Putihnya apa? Mampu dan terlatih. Ini harapan kita sekali lagi nanti akan muncul para relawan-relawan pengelola sampah dari pesantren ketika mereka hidup kembali lagi ke masyarakat, ini punya kapasitas, punya kemampuan mengelola sampah secara mandiri, sehingga harapannya ini bagian dari strategi kita menjawab masa transisi pengelolaan sampah di kota Yogyakarta. Berkat arahan Pak PJ, tentu nanti akan di-launching oleh beliau. Kemudian kegiatan yang kedua yang perlu kami laporkan di hadapan Pak Kakanwil, bahwa insya Allah besok hari Jumat, hari Senin maksud saya tanggal 21 Oktober, kita juga kan ada kegiatan ya doa bersama, mendoakan para pemimpin, para pahlawan, para santri kita yang sudah mendahului kita, gugur di medan juang. Di ruangan ini nanti akan kita fasilitasi mujahadah dan doa bersama, khotmil Quran, bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, yang kemudian nanti kita kemas acaranya adalah mujahadah sekaligus doa bersama. Kemudian kegiatan yang terakhir, puncak adalah peringatan apel Hari Santri tahun 2024. Mohon maaf Pak Mantri Pamong Praja, istilahnya bukan upacara tapi apel. Karena sesuai dengan arahan juknis yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, Gus Menteri sudah menuangkan dalam surat edaran, istilahnya memang apel Hari Santri tahun 2024. Sehingga apel nanti yang akan kita fasilitasi di Balai Kota tentu berbeda dengan upacara. Dalam kesempatan ini, karena termasuk Pak Mantri Pamong Praja juga akan kita undang, monggo kita harapkan beliau-beliau bisa rawuh sendiri begitu, sehingga ikut bareng-bareng memberikan dukungan dan memberikan motivasi pada anak-anak kita yang pesertanya kurang lebih 1.500 Pak Kakanwil. Kalau tahun kemarin kita 3.000 itu nggak masalah itu. Tapi karena tahun ini bersamaan dengan pilkada atas arahan Pak PJ, tentu termasuk peserta akan kita batasi. Bahkan kemarin itu yang tidak diundang pun rawuh gitu. Tidak diundang pun rawuh, kemudian lapangan Balai Kota itu nyaris tidak muat, termasuk snack yang disiapkan itu 3.000 itu kurang gitu. Kurang. Karena ada banyak tamu peserta upacara yang tidak diundang itu rawuh. Ya konsekuensinya kalau tahun ini tetap nekat diundang nggak rawuh, ya nggak dapat konsumsi kan begitu. Tapi dari sisi tempat insya Allah kapasitasnya masih memungkinkan. Bapak Kakanwil, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu mohon doa restunya Pak Kakanwil, mudah-mudahan rangkaian kegiatan Hari Santri, karena semuanya melalui anggaran dari pemerintah Kota Yogyakarta, mohon support dan dukungannya, mudah-mudahan serangkaian kegiatan walaupun tidak banyak, karena arahan Pak PJ memang kita sederhana, mudah-mudahan tentu bisa berjalan sukses dan lancar. Bapak Kakanwil, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian yang kedua, perlu kami laporkan juga di hadapan Pak Kakanwil. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Kementerian Agama Kota Yogyakarta mendapatkan amanah yang mulia tapi juga cukup berat. Amanah itu diberikan oleh Menpan RB mulai tahun 2018 kita itu sudah menjandang WBK, wilayah bebas dari korupsi. Darinya jangan dihilangkan. Kalau nanti dihilangkan jadi masalah itu. Wilayah bebas, wilayah bebas dari korupsi. Itu kita sandang sejak tahun 2018. Kemudian 2 tahun berikutnya Kementerian Agama Kota Yogyakarta mendapatkan predikat WBBM. Jadi grade-nya naik gitu. Dari WBK kemudian menjadi WBBM.
Kawan-kawan kita di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta berdarah-darah supaya kemudian bisa menyandang WBK dan WBBM itu. Lah di tahun 2020 sejak itu tentu kita punya tugas yang mulia juga berat. Meraih itu berat, merawat dan mempertahankan itu juga jauh lebih berat gitu. Sejak tahun 2020. Mila nyuwun doa pangestunipun, nyuwun doa restunya Pak Kanwil pada seluruh tamu undangan yang hadir dalam kesempatan ini. Saya nyuwun dibantu, didoakan, mudah-mudahan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta mampu diberikan kekuatan lahir dan batin, merawat dan mempertahankan WBK dan WBBM itu. Terkait dengan itu Pak Kanwil, tentu banyak ikhtiar, banyak program-program yang sudah kita rumuskan, banyak program-program yang sudah kita lakukan. Beberapa inovasi yang kita lakukan di tahun 2024, karena kita terus ditagih inovasi Pak Kanwil. Jadi begitu tim penilai internal datang, itu yang ditanya dan jawabannya angel itu satu, inovasinya apa? Kemudian yang kedua, prestasi nasionalnya apa? Kemudian yang ketiga, inovasi itu sudah direplikasi oleh siapa? Itu jawabannya rodo angel itu. Makanya kalau tidak didukung dan disupport oleh Bapak Ibu semua, tentu ini bukan pekerjaan yang sederhana, pekerjaan yang cukup berat, mulia. Beberapa program yang kita lakukan, yang pertama tentu sesuai dengan amanah Menpan RB, bahwa program reformasi birokrasi itu ada perubahan mindset, yang semula itu lebih fokus ke dokumen, lebih fokus ke aspek administrasi, kemudian berubah menjadi reformasi birokrasi berdampak, maka kita di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentu menyesuaikan. Bahwa ada program-program yang kita desain, yang kita lakukan dalam rangka menjawab isu-isu nasional, dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu contoh persoalan kemiskinan misalnya. Di daerah istimewa Yogyakarta ini, kondang, kota pelajar, kota pendidikan, tapi daerah istimewa Yogyakarta itu kan angka kemiskinannya juga cukup kondang gitu. Kondang. Tapi kita remen Pak Kakanwil, walaupun miskinnya tinggi, tapi angka harapan hidupnya kan juga tinggi itu. Jadi miskin bahagia. Miskin bahagia. Jadi kita masih di angka 11%, rata-rata nasional kan sekitar 9 gitu ya. Kita masih di atas rata-rata nasional. Kita di angka 11%. Tapi kota alhamdulillah di bawah rata-rata nasional, angkanya kemarin 9, kemudian sekarang turun menjadi 6. Ini luar biasa kota Yogyakarta. Lah kita ingin berkontribusi di situ Pak Kanwil, apa yang bisa kita lakukan, bahwa manten-manten kita di kota Yogyakarta selama 1 tahun, itu peristiwa manten kan sekitar 2.200-an pasang Pak Kanwil. Dulu itu sempat 2.500, kemudian sekarang turun. Saya kemarin komplain sama DP3 AP2. Ini karena program jenengan manten saya turun gitu. Terus beliau kemudian ngendiko, kalau dulu Pak itu 2 anak cukup, sekarang 3 nggak apa-apa gitu. Beliau menyampaikan itu. Dan dampaknya juga di dunia pendidikan. Input kita di beberapa madrasah memang berkurang, bahkan di sekolah juga seperti itu. Jadi trennya memang jumlah penduduk kita saat ini memang beda dengan dulu gitu. Nah, dari 2.200 pasang manten itu ternyata hasil laporan yang kami terima dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, perceraian kita juga cukup lumayan, di angka kisaran 23%. Bahkan malah lebih, karena angkanya sekitar 500 sekian pasang Pak Kanwil. Setiap tahun, 500 sekian pasang setiap tahun. Nah, setelah kita lihat mengapa mereka cerai, itu ternyata ada juga yang mendominasi faktor ekonomi gitu. Atau faktor ekonomi. Ada yang memang belum punya pekerjaan tapi nekat. Ada yang punya pekerjaan tapi penghasilannya masih di bawah UMR itu. Ini kan persoalan gitu. Saya tidak mau kemudian kantor urusan agama pada saatnya itu dicap
sebagai institusi yang berkontribusi meningkatkan angka kemiskinan gitu. Saya tidak mau itu. Jadi gara-gara KUA kemudian angka kemiskinan di kota Yogyakarta meningkat gitu. Ini kan masalah menurut saya. Lah, mulai dari pemetaan itu Pak Kakanwil, kemudian kita mencoba sounding dengan Bapak Kepala Bidang, kemudian juga direspon oleh Direktorat Bimas Islam. Di tahun 2024 kemudian di launching di KUA Gedong Tengen itu sebagai KUA revitalisasi model pemberdayaan ekonomi umat. Lah ini saya berhadapan dengan bank-bank yang kondang ini, saya rasa nanti bisa bersinergi gitu. Jadi mereka-mereka yang terpetakan oleh teman-teman KUA yang belum punya pekerjaan, kemudian duit kerja tapi kemudian penghasilannya masih di bawah UMR, mereka ini kita tarik ke KUA Gedong Tengen, sekota Yogyakarta, mereka kita berikan bekal, namanya bimbingan kewirausahaan manten. Kemarin sudah kita fasilitasi raketang, mereka kita panggil, kemudian kita berikan pelatihan sederhana, potong rambut, kemudian sablon. Ya harapannya sekali lagi mereka punya skill gitu. Setelah menikah punya skill. Saya nyuwun direwangi oleh bank-bank yang saat ini kita undang. Saya rasa bukan gratifikasi Pak Kanwil ya. Mereka kemudian punya program, taruh kemudian di KUA mana itu Gedong Tengen, barang-barang kita kawal mereka ini. Tidak hanya di bimbingannya sampai pendampingan, sampai betul-betul mereka ini ya jadi orang gitu. Jadi keluarga yang tidak termasuk kategori miskin gitu. Ini kan saya rasa ini tadi reformasi birokrasi berdampak. Kita ingin bersama-sama mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang kita lakukan. Dan masih ada program lain dalam rangka menjawab tadi itu berdampak. Kemudian kami juga ada program di Mall Pelayanan Publik. Ini nyun ngapunten, saya ketemu dengan MPP. Saya kemarin berkirim surat pada MPP sekota Yogyakarta. Intinya apa? Bahwa di MPP kita itu diminta oleh Pak PJ Wali Kota. Pak PJ Wali Kota supaya MPP itu betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat. MPP yang saya maksudkan di sini bukan Mantri Pamong Praja, Mall Pelayanan Publik. Karena kayaknya akronimnya sama itu. MPP yang sini dengan MPP yang sana beda itu. Nah, di sana Pak Kanwil, selama ini kita sejak tahun 2020-an itu diberikan fasilitas di sana di MPP. Layanan kita itu hanya sebatas konsultasi. Jadi layanan kita itu banyak konsultasi, padahal konsultasi ini mestinya juga bisa dilakukan di KUA gitu. Ya mereka datang mungkin ke Dukcapil, kemudian tahu ada Kementerian Agama, mereka datang konsultasi terkait dengan layanan di KUA. Nah saat ini mulai tahun 2024, kita berkomitmen tidak hanya kemudian layanan kita itu konsultatif, tapi kemudian kita naikkan menjadi layanan fungsional. Artinya mereka-mereka itu tidak hanya sekedar konsultasi, mau layanan bisa dieksekusi di situ. Kalau di MPP itu punya slogan, satu lokasi banyak solusi. Kalau saya di Kementerian Agama yang di MPP, satu layanan tapi kemudian mendapatkan bonus layanan penyerta lainnya. Misalnya kemarin ada akad nikah Pak Kanwil di sana, itu sekaligus kemudian langsung kita berikan KK baru. Kita berikan KTP baru. Jadi mereka nikah itu tidak hanya mendapatkan kutipan akta nikah, tapi sekaligus dokumen-dokumen penyerta lainnya kita berikan. Termasuk bimbingan perkawinan juga ada yang di sana Pak Kanwil. Mereka langsung kemudian oleh Dinas Kesehatan diberikan fasilitas imunisasi di situ. Ini saya rasa satu lokasi banyak solusi. Mendapatkan satu layanan, minta satu layanan, bonus layanan penyerta lainnya. Nyuwun doanya Pak Kanwil, kemarin kita audiensi dengan Pak Ibu Kepala BPN. Kita akan coba ada nanti di situ ikrar wakaf. Ikrar wakaf karena di situ ada BPN, kita sondingkan dengan BPN dan mereka memberikan respon positif. Jadi begitu ikrar wakaf, langsung sertifikat wakafnya akan terbit di situ. Ini saya rasa bisa kita lakukan dan dari BPN sudah mengiyakan.
Karena kita itu tonggo ternyata di MPP itu. Di situ ada Kementerian Agama, juga ada BPN gitu. Nah ini karena podo-podo konco punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sertifikat wakaf, yang kemudian ini kita sondingkan. Jadi satu lokasi banyak solusi. Termasuk halal juga kita sondingkan dengan BPOM Pak Akanwil dan mereka juga respon. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir sesuai dengan program hari ini juga bagian dari strategi kita merawat WBK dan WBBM. Launching masyarakat sadar anti gratifikasi. Perlu kami laporkan di hadapan Pak Akanwil bahwa insya Allah di internal kami, ASN Kementerian Agama, terkait deklarasi maupun launching kegiatan ini sudah. Jadi anti gratifikasi di internal ASN Kementerian Agama sampun. Tentu kami manusia biasa. Kadang-kadang ketika berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan mitra-mitra kerja kita, kadang-kadang nyuwun ngapunten mboten tahan godaan. Mboten tahan godaan. Mungkin ada dari bank, mungkin ada dari konsultan perencana atau yang lain. Maka saya nyuwun kemudian komitmen anti gratifikasi itu tidak hanya berhenti di internal ASN Kementerian Agama, tentu kami ingin mengimbaskan, kami ingin meneruskan juga kesadaran anti gratifikasi itu muncul juga di tengah-tengah masyarakat. Karena kami ini melayani, karena kami ini bersamai masyarakat, dan sekali lagi tidak jarang kemudian kami digoda yang kadang-kadang tidak kuat. Imannya kuat itu, tapi yang lainnya nggak kuat itu. Makanya melalui forum ini saya rasa ini strategis sekali. Kita ingin bersama-sama sepaham bahwa anti gratifikasi itu adalah betul-betul peringatan dari pemerintah supaya good governance di masing-masing kementerian itu betul-betul terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, pada saatnya nanti kami mohonkan beliau Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan untuk memberikan pengarahan, memberikan pencerahan kepada kita semua, utamanya kepada kawan-kawan kami ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta, juga mitra kami di lingkungan masyarakat, supaya memiliki pemahaman yang sama terkait dengan anti gratifikasi yang diamanatkan dalam undang-undang itu. Sehingga kita semua karena bermitra, simbiosis mutualisme, tapi dalam bingkai regulasi yang diinginkan oleh negara. Makanya nanti pada saatnya sekali lagi kami mohon beliau berkenan memberikan pencerahan dan pengarahan, sekaligus melonsing gerakan masyarakat sadar anti gratifikasi di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Atas perkenan beliau, kami mengaturkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.